Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai debat. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahma Novianti selaku moderator yang akan mengatur jalannya debat pada hari ini. Peserta debat hari ini dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Dipersilahkan untuk tim pro dan tim kontra untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nazwa Aulia Prastio sebagai tim pro. Saya Valentina Natasia dari tim pro. Perkenalkan, saya Rizky Septiandi, saya sebagai tim pro. Saya Zalfa Desmaya Putri sebagai tim pro. Saya Nafid Farung Musoli dari tim kontra. Saya Reva Rifanda sebagai tim kontra. Saya Rizky Adisa Putri dari tim kontra. Saya Zahra Adinda Feriawan sebagai tim kontra. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra karena telah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mosi tentang perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Silakan untuk tim pro menyampaikan argumennya. Saya setuju dengan mosi tersebut tentang perkembangan teknologi yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Karena saat ini remaja lebih dominan menggunakan media sosial daripada bersosialisasi dengan orang sekitarnya secara langsung. Semenjak teknologi berkembang pesat, remaja tidak peduli dengan lingkungan sosialnya dan lebih mengutamakan teknologi yang ada. Teknologi juga banyak mengurangi aktivitas gerak karena konsep dari teknologi sendiri adalah memudahkan kehidupan manusia sehingga akan banyak mengurangi aktivitas fisiknya karena kurang bergerak. Anak maupun remaja dan orang tua sering terjangkit obesitas yang dapat memicu ketidakseimbangan hormonal dan metabolisme yang dapat menggiring terjadinya serangan jantung. Pada anak dan remaja, perkembangan emosi tidak lepas dari interaksinya dengan lingkungan sosial. Bila lingkungan sosial yang ada di sekeliling anak berupa lingkungan sosial yang virtual dan tidak pada kenyataannya, maka perkembangan emosinya pun cenderung tidak akan kuat. Hal ini disebabkan karena umpan balik dari lingkungan virtual yang dapat diatur sesuai dengan kehendak individu. Sedangkan umpan balik dari lingkungan nyata belum tentu sesuai dengan kehendak individu. Sehingga individu pun harus mengembangkan keterampilan sosial dan emosi untuk mengatasinya. Saat ini telah dikembangkan berbagai jejaring sosial yang dapat mendukung terciptanya suatu lingkungan sosial dan lingkungan virtual. Pada anak-anak dan remaja, pengaruh negatif dari jejaring sosial ini dapat kita lihat dari berbagai hal sebagai berikut. 1. Cyberbullying. Anak-anak dan remaja belum cukup matang untuk memahami dampak dari jejaring sosial, sehingga banyak terjadi kasus perkelahian yang dimulai dari komentar dan status, namun dianggap sebagai ejekan atau bullying melalui jejaring sosial. 2. Hilangnya privasi. Tidak sebagaimana orang dewasa, anak-anak dan remaja akan cenderung tidak mencantumkan identitas nyata dalam jejaring sosial dan mengakibatkan mereka rentan terhadap hilangnya privasi mereka dan kemungkinan ambius terhadap foto dan video yang kurang crop yang mereka posting dalam jejaring sosial, mengakibatkan tugas dan juga pekerjaan menjadi terhambat karena terlalu sering asik sendiri dengan bermain game atau bermain di media sosial. Silakan tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Dampak teknologi internet pada anak dan remaja. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, teknologi dapat berdampak positif maupun berdampak negatif, tergantung dari sang pengguna teknologi. Namun, apabila dilihat dari sisi psikologis, dampak ini akan berpengaruh terhadap beberapa aspek perkembangan anak dan remaja, yaitu perkembangan fisik, perkembangan sosial dan emosi, perkembangan inteligensi, dan perkembangan moral. Adapun dampak positif dari perkembangan teknologi bagi remaja, yaitu yang pertama, wadah untuk penambah pengetahuan. Yang kedua, menjadi media untuk komunikasi. Yang ketiga,
mencari lowongan pekerjaan. Yang keempat, mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi antara remaja yang satu dengan remaja yang lainnya. Yang kelima, memudahkan para remaja untuk bertransaksi atau berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran ataupun penjualan. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Menurut saya, remaja memakai teknologi bukan hanya untuk membuka media yang hanya untuk kesenangan semata, melainkan untuk bersosialisasi dengan teman atau orang lain melalui media sosial. Selain itu, tidak semua remaja selalu menggunakan teknologi. Itu tergantung remaja yang menggunakan teknologi. Jadi, bukan berarti perkembangan teknologi berpengaruh buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Tadi kan kalian bilang kalau teknologi khususnya media sosial itu akan mempermudah transaksi, tapi nyatanya banyak sekali terjadi penipuan-penipuan online yang berkedok investasi dan sebagainya. Tadi kan kalian bilang, teknologi dapat membuat kita mengabaikan tugas dan meninggalkan pekerjaan karena terlalu asik sendiri bermain media sosial. Nggak juga kok, malahan media sosial dapat dijadikan wadah untuk mencari informasi untuk menambahkan wawasan. Tapi buktinya banyak, apalagi yang seumuran kita. Itu banyak orang yang kecanduan di media sosial, apalagi khususnya anak laki-laki. Ini kebanyakan kecanduan bermain game sampai lupa untuk belajar dan lupa untuk membagi waktu. Bagaimana? Tapi tidak semua, itu tergantung orang yang menggunakannya. Karena sering berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan semakin canggih. Ketika kita menggunakan teknologi untuk hal positif, maka akan memberi keuntungan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita menggunakan teknologi untuk hal yang negatif, maka akan memberi kerugian. Sudah cukup debatnya. Menurut saya, pada dasarnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dihindari lagi karena itu sudah menjadi hal yang sangat wajar dan menjadikannya sebagai tantangan agar bisa ditaklukkan sebagaimana remaja bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Dari munculnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, sebenarnya dampak positif atau dampak negatif dengan adanya perkembangan teknologi tidak secara langsung membuat perilaku remaja tergantung oleh sikap remaja itu sendiri, sebagaimana ia menggunakan teknologi itu. Jika mereka menggunakan teknologi dari segi positif, maka akan memberikan keuntungan bagi kehidupan remaja itu sendiri. Begitupun sebaliknya. Jika mereka menggunakan teknologi dari sisi negatifnya saja, maka akan menimbulkan masalah bagi kehidupan remaja itu sendiri. Itulah video debat dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.